Ketika kenyataan dipertanyakan, apa yang benar-benar nyata? Apakah kenyataan hanya yang bisa kita lihat dan sentuh? Ataukah ada tingkat keberadaan lain yang tak terjangkau oleh panca indera? Pernah nggak kamu merasa dunia ini aneh? Kamu bangun pagi, lihat matahari terbit, sentuh air, dengar musik. Semuanya terasa nyata. Tapi di sela-sela kesibukan itu, mungkin pernah terlintas pertanyaan, apa ini semua benar-benar nyata? Atau cuma ilusi yang sangat meyakinkan? Pertanyaan kayak gitu bukan cuma muncul di film The Matrix atau saat kita kecapean begadang semalaman. Pertanyaan tentang realitas, tentang apa yang benar-benar ada, adalah inti dari cabang filsafat yang disebut metafisika. Ini adalah usaha manusia untuk menyelami apa yang ada di balik tirai kenyataan. Bukan sekadar apa yang kita lihat, tapi juga apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Kita bakal jalan-jalan melewati berbagai pemikiran dari para filsuf yang alih-alih memberikan jawaban pasti, justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih tajam. Dari pertanyaan sederhana seperti, apakah dunia yang kita rasakan dengan panca indera bisa dipercaya? Hingga pertanyaan mengguncang seperti, apakah dunia ini cuman simulasi? Apakah semua ini hanya ada karena kita menyadarinya? Kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant yang membedakan dunia sebagai fenomena dan noumena, Plato yang percaya dunia ini cuman bayangan dari dunia ide, hingga Berkeley yang bilang bahwa sesuatu hanya ada kalau disadari, esse est percipi. Jangan khawatir, ini bukan kelas berat yang bikin pusing. Kita akan ngobrolin semuanya seperti ngobrol serius tapi santai di warung kopi, ditemani segelas teh hangat dan langit sore yang merona dengan 5 poin pertanyaan tentang apa yang benar-benar nyata. Pertanyaan pertama, realitas indrawi. Apakah dunia yang kita rasakan adalah dunia yang sesungguhnya? Membahas bagaimana panca indera membentuk persepsi kita tentang kenyataan dan apakah persepsi itu bisa dipercaya sepenuhnya. Pertanyaan kedua, di balik tirai fenomena, dunia noumena ala Immanuel Kant. Menggali pemikiran Kant tentang bagaimana ada dunia sejati, noumena, yang tak bisa diakses langsung oleh manusia, hanya melalui bayangannya, fenomena. Pertanyaan ketiga, simulasi atau substansi, dunia virtual dan tantangan terhadap realitas tradisional. Membahas kemungkinan bahwa kenyataan kita hanyalah simulasi atau ilusi, seperti dalam pemikiran Plato, mitos gua, hingga teori simulasi modern. Pertanyaan keempat, realitas dalam pikiran. Apakah dunia itu diciptakan oleh kesadaran? Menelusuri pandangan idealisme, seperti Berkeley, yang menyatakan bahwa sesuatu ada hanya jika disadari, esse est percipi. Dan terakhir, pertanyaan kelima, materi, energi, atau sesuatu yang lebih. Menelusuri hakikat dasar keberadaan, mengajak merenungkan, apakah dasar dari semua kenyataan adalah materi, energi, relasi, atau mungkin sesuatu yang belum kita mengerti sama sekali. Karena pada akhirnya, bertanya tentang realitas bukan cuma soal teori rumit, tapi juga soal bagaimana kita menjalani hidup, memaknai keberadaan, dan menemukan tempat kita di semesta ini. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana tetap menjadi manusia utuh di tengah dunia yang semakin mekanis, tetap punya hati, makna, dan arah. Tonton sampai habis, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan penting yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Pertanyaan pertama, realitas indrawi. Apakah dunia yang kita rasakan adalah dunia yang sesungguhnya? Pernah nggak sih kamu merasa seperti dunia ini aneh? Kayak kamu tahu kamu sedang bangun, tapi rasanya kayak mimpi. Atau saat kamu termenung sendiri, tiba-tiba muncul pikiran, apa benar semua ini nyata? Tenang, kamu nggak sendirian. Bahkan para filsuf dari ribuan tahun yang lalu juga pernah terjebak dalam pertanyaan yang sama.
Salah satu pertanyaan paling tua dan paling membingungkan di dunia filsafat adalah ini. Apakah yang kita alami lewat panca indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan perasa benar-benar mencerminkan realitas sejati? Mari kita mulai dari hal paling sederhana. Coba kamu lihat sekeliling sekarang. Apa yang kamu lihat? Dinding, langit-langit, layar HP, mungkin kopi di meja. Kamu bisa menyentuhnya, mencium aromanya. Semuanya terasa nyata. Tapi apa iya? Masalahnya begini, panca indera itu kaya filter. Mereka bukan cermin yang jujur, tapi lebih seperti penerjemah yang kadang agak lebay atau malah salah tangkap. Misalnya, warna. Kamu mungkin lihat daun berwarna hijau. Tapi hijau itu sebenarnya bukan ada di daun. Hijau adalah cara otakmu menerjemahkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang dipantulkan oleh daun itu. Kalau kamu ganti penglihatanmu dengan milik hewan lain, katakanlah seekor lebah, daun itu mungkin gak akan terlihat hijau, bisa jadi ultraviolet. Jadi pertanyaannya, yang mana yang nyata? Itu baru soal warna. Belum suara, bau, rasa. Semuanya dikodekan dulu oleh tubuh kita, lalu dikirim ke otak untuk diproses. Dalam kata lain, yang kita alami bukan dunia sebagaimana adanya, tapi dunia sebagaimana yang kita rasakan. Disinilah para filsuf mulai gelisah. Salah satu yang paling terkenal adalah René Descartes. Ia sampai nekat mempertanyakan semua yang bisa ia rasakan, karena merasa pernah tertipu oleh indera. Kita bermimpi seolah nyata. Kita pernah salah dengar, salah lihat. Maka ia berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." René Descartes. Bagi Descartes, satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah keberadaan pikiran, bukan tubuh, bukan dunia luar, tapi kesadaran akan eksistensi diri itu sendiri. Menariknya, sains modern seperti mengiyakan kecurigaan Descartes. Neuroscience bilang bahwa otak itu seperti ruang pemrosesan yang super canggih, tapi juga sangat subjektif. Otak bukan hanya menerima informasi dari luar, tapi juga mengedit dan memolesnya. Jadi, apa yang kamu lihat dan dengar adalah versi otakmu tentang dunia, bukan dunia itu sendiri. Pernah dengar tentang ilusi optik? Atau perasaan deja vu? Itu bukti bahwa otak bisa salah sangka. Bahkan ada kondisi medis seperti phantom limb, di mana seseorang merasa sakit di bagian tubuh yang sudah tidak ada lagi. Itu bukti bahwa rasa pun bisa menipu. Nah, kalau begitu, apakah dunia ini hanya ilusi? Tunggu dulu, jangan langsung menyimpulkan begitu. Filsuf seperti Immanuel Kant mencoba menengahi. Katanya, memang kita tidak bisa mengakses dunia sebagaimana adanya, yang ia sebut noumenon, tapi kita tetap bisa hidup dan berpikir dalam dunia sebagaimana yang kita alami, yang ia sebut fenomena. Jadi, meskipun persepsi kita nggak sempurna, bukan berarti semua ini bohong. Dunia tetap ada, hanya saja bentuk aslinya tidak bisa kita akses secara langsung. Analogi gampangnya begini. Bayangkan kamu melihat dunia lewat kacamata berwarna. Semua jadi merah atau biru tergantung warna kacamatanya. Apakah dunia berubah? Enggak juga. Tapi cara kamu melihatnya memang berbeda. Nah, panca indera kita itu seperti kacamata bawaan. Kita semua terjebak dalam pengalaman yang disaring oleh sistem saraf dan otak. Tapi itu bukan berarti dunia ini palsu. Hanya saja, kita harus sadar bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Jadi, melihat tak selalu memahami. Jadi, apakah dunia ini nyata? Jawaban paling jujurnya mungkin, ya, tapi tidak sepenuhnya seperti yang kita kira. Panca indera memberikan kita petunjuk, tapi bukan kebenaran final. Apa yang kamu lihat dan rasakan bisa sangat berbeda dari kenyataan objektif. Kalaupun itu ada. Tapi justru disitulah keindahannya. Karena ketidaksempurnaan itulah kita belajar merendah. Kita belajar mempertanyakan, merenung, dan mencari makna.
Kita sadar bahwa realitas bukan hanya apa yang ada di luar, tapi juga apa yang terjadi di dalam pikiran, dalam kesadaran, dalam batin. Seperti kata Socratica Mind, apa yang terlihat belum tentu nyata, tapi di balik keraguan selalu ada jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan barangkali justru saat kita mulai meragukan dunia, kita sedang mulai benar-benar melihatnya. Pertanyaan kedua, di balik tirai fenomena, dunia noumena ala Immanuel Kant. Pernah nggak kamu merasa kayak ada yang tersembunyi dari dunia ini? Kayak ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang bisa dilihat, didengar, dan disentuh. Seolah dunia punya tirai yang menutupi wajah aslinya, dan kita cuma bisa menebak-nebak apa yang ada di baliknya. Nah, kalau kamu pernah merasa begitu, selamat datang di dunia filsafat Immanuel Kant, si pemikir asal Jerman yang hobinya mikir terlalu dalam sampai bikin kepala orang zaman dulu dan zaman sekarang juga puyeng campur kagum. Kant percaya bahwa dunia yang kita lihat ini, semua benda, warna, suara, dan kejadian yang kita alami sehari-hari bukanlah realitas sejati, tapi hanya penampakan dari sesuatu yang lebih mendalam. Ia menyebut dunia yang kita alami itu sebagai fenomena, tampilan luar dari sesuatu. Sedangkan realitas aslinya, yang tersembunyi dan tak bisa kita sentuh langsung, ia sebut sebagai noumena. Kebayang nggak? Jadi misalnya kamu lihat sebuah pohon, daunnya hijau, batangnya coklat, daunnya goyang-goyang tertiup angin. Tapi menurut Kant, semua itu hanyalah fenomena, bentuk yang muncul dalam kesadaran kita karena cara otak dan panca indera kita bekerja. Sementara pohon sejati, dalam hakikat terdalamnya, tidak bisa benar-benar kita akses. Itulah noumena. Kita seperti sedang menonton film layar lebar, tapi kita tidak pernah melihat langsung isi kamera atau lokasi aslinya. Kita hanya melihat tampilan akhir, versi yang sudah diedit oleh persepsi kita. Kant menulis, "We can never know the thing in itself. We only know how it appears to us." Kita tidak pernah bisa mengetahui benda pada dirinya. Kita hanya tahu bagaimana ia tampak kepada kita. Itu maksudnya, dunia sebagaimana adanya, realitas sejati selalu berada di balik tirai. Kita nggak bisa menembusnya, tapi kita bisa mempelajari bayangannya. Dan menurut Kant, itu cukup. Justru dari keterbatasan itu, kita bisa menemukan struktur dasar dari pikiran manusia. Buat Kant, otak manusia bukan seperti cermin pasif yang mencatat kenyataan. Justru sebaliknya, otak kita aktif menyusun kenyataan. Ada kategori-kategori pikiran seperti ruang, waktu, dan sebab akibat yang sudah tertanam di dalam diri kita sejak lahir. Semua yang masuk lewat panca indera langsung diolah dalam sistem ini, dan itulah mengapa dunia tampak konsisten. Tanpa ruang dan waktu, kita nggak bisa memahami apapun. Tapi apakah ruang dan waktu itu benar-benar ada di luar sana? Kant bilang, belum tentu. Bisa jadi itu hanya cara kerja pikiran kita, software bawaan yang dipasang di dalam kesadaran kita untuk memproses input dari dunia luar. Jadi, hidup ini pada dasarnya seperti kamu nonton dunia lewat kacamata dengan filter tertentu. Filter itu bukan cuma warna-warni, tapi juga bentuk waktu, struktur logika, dan pola sebab akibat. Dan kita nggak bisa lepas dari kacamata itu, karena kita terlahir dengannya. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak orang berpikir bahwa sains dan logika bisa memberikan kebenaran mutlak tentang dunia. Tapi Kant bilang, sebentar, sains itu luar biasa, tapi tetap bermain di wilayah fenomena, dunia yang tampak pada kita. Ia tidak menyentuh noumena, karena wilayah itu berada di luar jangkauan pengalaman. Artinya, ada batas-batas pengetahuan manusia. Kita bisa tahu sangat banyak tentang dunia, tapi kita harus sadar bahwa itu semua adalah versi manusia dari kenyataan.
ada kemungkinan bahwa kenyataan itu sendiri dalam bentuk murninya jauh berbeda dari semua teori dan gambar yang kita buat tentangnya. Jadi, dunia ini lebih dari yang tampak. Apa yang bisa kita pelajari dari Kant? Bahwa hidup ini bukan sekadar soal apa yang bisa dilihat atau dibuktikan. Ada dunia yang lebih luas, lebih misterius yang berada di balik pengalaman kita. Bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Kita nggak perlu kecewa karena nggak bisa tahu realitas sejati. Justru, itu mengingatkan kita untuk rendah hati. Bahwa semua kepastian yang kita pegang hanyalah potongan-potongan bayangan. Dan dalam ketidaktahuan itu, ada ruang untuk keajaiban. Mungkin kita memang nggak akan pernah bisa membuka tirai dan melihat langsung dunia noumena. Tapi kita bisa hidup dengan rasa ingin tahu, dengan kesadaran bahwa dunia ini jauh lebih dalam dari yang kita lihat di permukaannya. Dan seperti kata Sokratika Mind, bukan dunia yang terbatas, tapi cara kita memandangnya lah yang perlu diluaskan. Pertanyaan ketiga, simulasi atau substansi? Dunia virtual dan tantangan terhadap realitas tradisional. Pernah kebayang nggak kalau hidup ini cuma game? Kayak kamu sebenarnya lagi duduk di luar sana, di dunia lain, pakai headset virtual reality super canggih, dan semua yang kamu rasakan di sini, kopi hangat, stres deadline, senyum gebetan, itu cuma simulasi? Kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah ya? Tapi jangan salah, ini bukan cuma bahan film The Matrix, tapi juga jadi pertanyaan serius para filsuf, bahkan sejak zaman Plato. Bahkan di era sekarang, di mana kita hidup berdampingan dengan dunia digital, pertanyaannya makin tajam. Apa kita hidup dalam kenyataan? Atau cuma dalam tiruan yang sangat meyakinkan? Mari kita mulai dari Plato. Ia pernah menggambarkan satu alegori yang sangat terkenal, mitos gua. Bayangkan sekelompok orang yang sejak lahir dikurung di dalam gua. Mereka diikat sehingga hanya bisa melihat ke depan, ke dinding gua. Di belakang mereka ada api, dan di antara api dan para tahanan itu, ada orang-orang yang lalu lalang sambil membawa benda. Akibatnya, para tahanan hanya bisa melihat bayangan benda-benda itu di dinding. Dan karena itu satu-satunya realitas yang mereka kenal sejak lahir, mereka percaya bahwa bayangan itulah kenyataan. Plato mau bilang, kita semua bisa jadi seperti tahanan itu. Kita mengira kita tahu apa itu realitas, padahal bisa saja kita hanya melihat bayangan dari sesuatu yang lebih sejati. Fast forward ke abad 21, muncul teori yang makin liar. Bagaimana jika seluruh alam semesta ini sebenarnya adalah simulasi komputer? Tokoh seperti Nick Bostrom, seorang filsuf dari Oxford, mengajukan kemungkinan bahwa kita hidup di dalam simulasi buatan makhluk superinteligensi, mungkin versi masa depan dari manusia. Alasannya sederhana, kalau teknologi berkembang cukup jauh, maka akan mungkin membuat simulasi dunia yang sangat realistis, termasuk isi pikirannya. Dan kalau bisa membuat itu, maka kemungkinan bahwa kita adalah salah satu dari simulasi itu jauh lebih besar daripada kemungkinan kita adalah asli. Mind-blowing, kan? Dan itu belum termasuk realitas virtual yang sekarang sudah jadi bagian hidup. Game seperti The Sims, VR chat, sampai dunia digital seperti Metaverse, semuanya menantang batas antara nyata dan buatan. Di dunia digital, kamu bisa menciptakan versi dirimu, hidup dengan identitas baru, bahkan merasa emosi yang sangat real. Padahal semuanya cuma data. Nah, masalahnya sekarang bukan cuma apakah dunia ini nyata, tapi kalau bisa terasa nyata, apakah kita masih perlu peduli apakah itu sungguhan atau simulasi? Simulasi atau tidak, tubuh kita tetap merasakan. Pikiran kita tetap bereaksi. Kamu tetap bisa bahagia, sedih, jatuh cinta, bahkan patah hati, walau semuanya berasal dari input digital. Ini mirip dengan perasaan saat nonton film yang bikin kamu nangis.
padahal kamu tahu itu fiksi. Filsuf Jean Baudrillard menyebut kondisi ini sebagai hiperrealitas, di mana simulasi sudah begitu sempurna sampai-sampai ia menggantikan realitas itu sendiri. Menurutnya, simulacra are not just copies of the real, but become truth in their own right. Jean Baudrillard, simulacra bukan hanya tiruan dari yang nyata, tapi jadi kebenaran itu sendiri. Di titik ini, realitas bukan lagi soal apa yang benar-benar ada, tapi lebih soal apa yang kita alami sebagai nyata. Dan ketika pengalaman itu kuat, emosional, dan masuk akal, simulasi pun bisa terasa lebih nyata dari kenyataan. Jadi, mungkin nyata, mungkin tidak, tapi selalu bermakna. Jadi, apa dunia ini cuma simulasi? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi mungkin pertanyaannya yang lebih penting bukan itu. Mungkin yang seharusnya kita tanyakan adalah, apakah hidup ini bermakna meskipun itu simulasi? Karena kalau kita bisa merasakan cinta, kehilangan, harapan, dan keajaiban, maka ada sesuatu yang nyata dalam pengalaman itu. Mungkin bukan nyata secara fisik atau ontologis, tapi nyata secara eksistensial. Dan barangkali, seperti kata Socratica Mind, apapun bentuk dunia ini, ilusi atau substansi, yang membuatnya berarti adalah cara kita menjalaninya. Mau dunia ini simulasi super kompleks atau realitas sejati dari semesta, tugas kita tetap sama: menjalani hidup dengan sadar, mencari makna, dan tidak lupa untuk bertanya. Meski jawaban mungkin tak pernah final. Pertanyaan keempat, realitas dalam pikiran. Apakah dunia itu diciptakan oleh kesadaran? Coba kamu tutup mata sekarang, terus bayangkan, kalau kamu nggak melihat meja di depanmu, apakah meja itu masih ada? Atau dia menghilang sejenak dari eksistensi, nunggu kamu sadar lagi baru muncul? Kedengarannya aneh, ya? Tapi justru inilah salah satu pemikiran paling provokatif dalam sejarah filsafat, bahwa sesuatu hanya ada jika disadari. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini filsafat idealisme, dan salah satu tokoh utamanya adalah George Berkeley. Berkeley punya satu prinsip yang bisa bikin kita angkat alis dan berpikir dua kali tentang dunia ini. Esse est percipi, to be is to be perceived. Untuk ada, sesuatu harus disadari. Dengan kata lain, meja, pohon, dan bahkan langit sore yang kamu suka lihat itu hanya ada karena ada yang menyadari mereka. Kalau nggak ada pikiran yang menyadari, maka dunia ini bisa dibilang nggak eksis. Agak ngegas ya? Tapi tahan dulu, kita bahas pelan-pelan. Mata kita bukan sekadar kamera. Selama ini kita menganggap bahwa dunia di luar sana itu tetap ada, terlepas dari kita sadar atau enggak. Meja tetap meja meskipun nggak kita lihat. Tapi Berkeley nggak sepakat. Menurutnya, kita nggak pernah bisa membuktikan bahwa sesuatu tetap ada kalau tidak sedang disadari. Yang kita tahu hanyalah kita melihat, mendengar, mencium, menyentuh. Dan dari situlah kita menyimpulkan bahwa benda itu ada. Tapi itu berarti eksistensi benda-benda itu bergantung pada kesadaran. Sederhananya, benda-benda dunia ini bukan berdiri sendiri seperti objek dalam gudang kosong. Mereka adalah bagian dari kesadaran kita. Dunia ini bukan di luar pikiran, tapi ada dalam pikiran. Tapi kalau gitu, dunia ini hanya imajinasi? Enggak juga. Idealisme bukan bilang dunia ini halu atau sekadar mimpi. Dunia tetap ada, tetap konsisten, tetap bisa diselidiki. Tapi sumber keberadaannya bukanlah materi yang berdiri sendiri di luar sana, melainkan pikiran yang merasakannya. Dan disinilah Berkeley masukin unsur penting, Tuhan. Buat Berkeley, hal-hal tetap eksis secara konsisten, meskipun kita nggak melihatnya, karena ada pikiran besar, yaitu Tuhan, yang selalu menyadari mereka. Jadi walaupun kamu pergi dari kamar, kamarmu tetap ada, karena tetap disadari oleh kesadaran ilahi. Wah, agak religius ya bunyinya.
Tapi itulah cara Berkeley menjawab kritik terhadap idealisme. Contoh modern, dunia digital dan pikiran yang menghidupkan menariknya. Pemikiran Berkeley justru makin relevan di zaman digital ini. Ambil contoh video game. Dunia dalam game nggak eksis sepenuhnya kecuali sedang dimainkan. Kalau karaktermu lagi nggak masuk ke hutan dalam game, hutan itu nggak benar-benar ada. Sistem hanya memuat bagian yang kamu lihat. Dunia muncul sesuai dengan interaksi dan kesadaran pemain. Nah, itu mirip dengan bagaimana Berkeley melihat realitas. Kesadaran adalah pusat dari keberadaan. Dunia bukan panggung kosong tempat manusia muncul, tapi dunia itu muncul karena manusia dan Tuhan menyadarinya. Kesadaran sebagai sang arsitek. Jadi, siapa yang lebih dulu, dunia atau pikiran? Berkeley jawab, pikiran. Kita nggak bisa memikirkan dunia tanpa kesadaran, tapi kita bisa membayangkan kesadaran tanpa dunia. Pikiran adalah fondasi, bukan akibat. Dan ini jadi titik balik besar dalam sejarah filsafat, bahwa kesadaran bukan sekadar penonton dunia, tapi penciptanya. Jadi, dunia ini bukan cuma ada, tapi disadari. Apakah dunia tetap ada saat tidak kita sadari? Atau justru dunia itu lahir karena kita menyadarinya? Pertanyaan itu mungkin gak bisa dijawab dengan mutlak, tapi Berkeley mengajak kita melihat bahwa kesadaran bukan hanya alat untuk mengamati realitas. Ia adalah kunci dari realitas itu sendiri. Tanpa kesadaran, tidak ada. Kita bukan makhluk kecil yang terjebak dalam semesta besar. Kita adalah titik kesadaran yang memberi warna, bentuk dan makna pada dunia. Dan barangkali, dalam diamnya pikiran yang menyadari, dunia ini menemukan alasan untuk tetap ada. Seperti kata Socratica Mind, kita tidak hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam kesadaran tentang dunia. Dan di sanalah dunia itu benar-benar ada. Dan sekarang pertanyaan kelima. Materi, energi, atau sesuatu yang lebih? Menelusuri hakikat dasar keberadaan. Pernah nggak sih kamu duduk sendirian, terus tiba-tiba mikir, sebenarnya dunia ini terbuat dari apa sih? Kelihatannya sepele, tapi ini adalah salah satu pertanyaan tertua dan paling dalam sejarah pemikiran manusia. Filsuf zaman kuno sampai ilmuwan modern sama-sama memikirkan hal ini. Apa dasar dari segala sesuatu? Apakah semua yang ada ini cuma tumpukan materi? Atau sebenarnya cuma energi yang bergerak? Atau malah ada sesuatu yang lebih misterius lagi, sesuatu yang belum bisa kita definisikan? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng, tapi tenang, kita ngobrolnya santai aja. Dari batu ke atom, awal perjalanan mencari dasar. Zaman dulu banget, para filsuf Yunani kayak Thales, Anaximenes, dan Heraklitus mencoba menebak unsur dasar dari segala sesuatu. Ada yang bilang air, ada yang bilang udara, bahkan ada yang bilang api. Intinya, mereka merasa pasti ada satu hal pokok yang jadi bahan baku dari semua yang ada. Lalu datang Demokritos yang memperkenalkan konsep atom. Ia percaya bahwa segala sesuatu terdiri dari partikel kecil tak terlihat yang bergerak di ruang kosong. Kedengarannya mirip banget dengan sains modern ya. Walau versi dia masih jauh dari model atom di pelajaran kimia, tapi idenya keren bahwa materi adalah dasar dari semua eksistensi. Disinilah mulai muncul pandangan materialisme. Dunia menurut mereka adalah segala sesuatu yang bisa disentuh, diukur, atau ditimbang. Kalau nggak bisa dibuktikan secara fisik, ya berarti nggak nyata. Simple. Lalu masuk energi, materi yang lebih dalam. Tapi ilmu pengetahuan nggak berhenti di situ. Di awal abad ke-20, Einstein bikin kejutan. Materi dan energi ternyata saling bertukar. Lewat persamaan terkenalnya, E sama dengan MC kuadrat, kita tahu bahwa materi bisa berubah jadi energi, dan sebaliknya. Dunia bukan cuma tumpukan benda, tapi juga medan gaya dan getaran energi. Jadi, tunggu. Kalau semua benda sebenarnya adalah energi dalam bentuk padat, berarti yang dasar itu bukan materi dong?
Bener. Mulai dari sinilah, banyak ilmuwan dan filsuf mulai berpikir, mungkin yang paling mendasar dari kenyataan bukanlah benda-benda fisik, tapi proses, gerakan, dan relasi. Dunia jadi mirip orkestra, bukan sekadar alat musiknya yang penting, tapi relasi antar bunyi itulah yang membentuk lagu. Lalu, apa ada yang lebih dalam lagi? Ini bagian paling misterius sekaligus paling menggoda. Beberapa pemikir seperti David Bohm, seorang fisikawan teoretis, menyarankan bahwa dunia ini bukan cuma terdiri dari energi dan materi, tapi juga ada sesuatu yang disebutnya sebagai implicate order, suatu tatanan tersembunyi yang jadi sumber dari segala keteraturan yang kita lihat. Mirip blueprint, tapi bukan cetakan statis, lebih seperti gelombang yang melipat dan membuka terus-menerus. Sementara itu, filsuf timur seperti para pemikir Vedanta atau Buddhisme Mahayana percaya bahwa dasar dari realitas adalah kesadaran itu sendiri. Dunia ini hanyalah manifestasi dari pikiran besar, seperti mimpi yang sangat kompleks dan terstruktur. Di titik ini, kita nggak lagi bicara tentang benda, partikel, atau bahkan energi. Kita bicara tentang makna, kesadaran, dan bahkan mungkin kebersatuan antara yang mengamati dan yang diamati. Sekilas dari Plato ngomongin soal dasar realitas, nggak afdal kalau nggak nyebut Plato. Ia percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari realitas sejati, dunia ide. Menurutnya, what is real is not the changing world of appearances, but the eternal realm of forms. Bagi Plato, yang sejati bukanlah meja, kursi, atau pohon yang bisa lapuk dan berubah, tapi ide tentang meja, kursi, dan pohon yang bersifat tetap dan sempurna. Itulah realitas yang sejati. Dunia fisik hanyalah pantulan samar dari dunia ide. Jadi, dunia ini mungkin lebih dalam dari yang kita duga. Jadi, apa sebenarnya dasar dari segala sesuatu? Kita mulai dari materi, lalu masuk ke energi, lalu ke relasi, kesadaran, bahkan ke bentuk-bentuk tak terlihat yang hanya bisa ditangkap oleh pikiran. Setiap generasi menjawab dengan versinya sendiri, dan mungkin tak satu pun yang sepenuhnya salah, atau sepenuhnya benar. Mungkin yang penting bukan menemukan satu jawaban final, tapi tetap terbuka untuk bertanya. Karena siapa tahu, dasar dari kenyataan bukan sesuatu yang bisa kita genggam, tapi sesuatu yang harus kita hayati. Dan seperti kata Socratica Mind, dunia ini bukan sekadar tersusun dari partikel atau energi, tapi juga dari rasa ingin tahu manusia yang tak pernah berhenti menggali. Ayo kita tarik kesimpulan, menerima dunia yang ajaib ini. Setelah menjelajahi 5 pertanyaan dan berbagai pandangan, dari realitas indrawi, dunia noumena, kemungkinan simulasi, kesadaran sebagai pusat eksistensi, hingga hakikat materi, kita tiba di satu titik refleksi, bahwa dunia ini mungkin jauh lebih kompleks dan ajaib daripada yang tampak di permukaan. Mungkin kenyataan bukanlah sesuatu yang bisa kita pegang dengan pasti. Mungkin ia seperti kabut, semakin kita dekati, semakin ia menyebar. Tapi justru disitulah keindahannya, bahwa hidup ini bukan tentang menemukan jawaban final, tapi tentang terus bertanya, terus menyelami, terus terpesona. Dan seperti yang dikatakan oleh Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensial, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan kenyataan yang harus dijalani. Dengan kata lain, mungkin kita nggak harus tahu pasti apa yang benar-benar nyata, tapi selama kita hadir sepenuh hati, merenung, merasakan, dan hidup dengan kesadaran, mungkin justru di sanalah kita menemukan makna. Jadi, dunia ini nyata atau enggak? Mungkin justru pertanyaannya lebih penting daripada jawabannya. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat.
Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.